Halo semuanya. Hehe. Wah. Oke. Eh, Kali ini kita pick a card reading ya. Pilih kartu, pick a pile ya. Pilih pilihan. Ini energinya banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebalik-balik atau vice versa. Ini mungkin udah ada yang rasain atau maju mundur waktunya ya, jadi timeless. So ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini kayak gitu. Jadi kali ini pilih kartunya ya, atau pick a pile. Temanya tentang pesan untukmu ya, pesan untuk kamu. Ini pesan bisa dari semesta atau dari seseorang yang kamu fokuskan, atau yang dealing dengan kamu, atau yang terkoneksi, dan bisa juga yang di sekitar kamu ya, di link atau circle-nya kamu. Pilih sesuai intuisi, sesuai kata hati. Tapi saran aku bisa nonton setiap isi pilihan kartu, mana tahu energi kamu ngacak, karena ini general. Dan setiap pilihan bisa saja berkaitan gitu. Oke, aku udah siapkan 2 pile, 2 pilihan ya. Nah, ini pilihan pertama. Oke, jadi ini amplop, isinya pesan untukmu ya. Pile 1 ini ada tulisan angka 26 ya. Nah, yang kedua ini. Oke, silakan dipilih ya. Ini pile 1 ada angka 26. Di pile 2 angkanya 2 gitu. Pilihlah. Yang butuh waktu lama buat milih, pause aja videonya. Yang udah ready kita langsung aja. Ini yang pertama, lalu kita yang kedua. Oke, ini aku simpan dulu. Oke. Kita mulai ya. Ini pile 1 nih, pilihan pertama. Buat yang milih nomor pertama, ada angka 26. Nah, kita lihat pesannya. Wah. Ini aku belum ada buka nih, asli. Oke, kita lihat ya. Nah, ini ada kartu The King. Oke. Ini ada Ace of Pentacles, Nine of Attempts. Haha. The Battle Wagon. Ini ada The Crown, ada The Side, lalu ada Six of Pentacles. Oke. Ini dulu ya. Jadi aku ngeliatnya ini ada Virgo, Taurus, Capricorn, Aquarius, Gemini, Libra. Yang kuat ini Cancer, Pisces, Scorpio, Leo, Sagittarius ya. Bisa energi aja. Jadi mungkin kamu ada di circle energi itu atau di link dengan energi itu. Bisa kamu aja ini. Kamu energinya seperti itu. Vice versa ya. So, ini pesannya tentang ada peluang baru, ada kesempatan baru ya. Ini bisa peluang untuk karir, studi, kerjaan, bisnis, keuangan, atau bisa juga peluang baru dalam percintaan ya. Bisa saja nih ya, ada yang lama hadir kembali, tapi dia tuh menjadi sosok yang baru gitu. Tapi ada juga di antara kalian dealing bersama yang lain dengan kisah yang baru gitu. Ini aku sih ngelihat seseorang yang sudah menjauh ya. Energinya ini kuat banget, energi spiritual ya,
kalian terkoneksi terus. Sebenarnya orang ini tuh pengen bilang ke kamu kalau dia pengen ada kisah baru lagi untuk kalian. Bisa dalam artian ya, gua tuh pengen kita membina hubungan baru lagi yang lebih baik ya. Jadi intinya kayak si orang lama ini mau hadir lagi dengan dirinya yang udah lebih baik gitu. Jadi dia kayak bilang ke kamu, sabar ya gitu. Aku belum siap aja sih hadir cepet-cepet. Aku belum bisa komunikasi secepat yang kamu mau, karena aku juga banyak pikiran, banyak masalah. Ini beberapa dari mereka masalahnya sama orang lain ya. Ada juga masalah finansial, masalah tentang ya dia punya kerjaan atau kegiatan yang gak bisa dia tinggalkan gitu. Terus aku lihat seseorang ini sebenarnya lagi down ya. Dia pengen ngasih tahu sih sama kamu, aku tuh sekarang tidak hanya lemah soal mental, tapi lemah juga secara fisik, lemah juga keuangannya gitu. Jadi sebenarnya dia butuh bantuan, butuh support. Tapi ya bisa saja ini orangnya gengsi ya, atau dia di tahap pasrah gitu. Beberapa dari kalian itu ya hubungannya sulit lah. Jadi dia pasrah gitu, mau ngomong susah gitu, mau maju sulit, bertahan juga sakit. Ada yang kayak gitu, bisa vice versa. Aku ngeliat ya dia tahu dia nyakitin perasaan kamu, makanya dia kayak pengen bilang ya maafin aku gitu. Dia pengen minta maaf nih sebenarnya, merasa bersalah gitu ke kamunya. Tapi ya beberapa kalian dilihat sama orang yang emosional ya, egois atau temperamen, jadi susah banget bilang maaf ya, susah banget gitu. Atau memang ini orangnya ya suka banget menggantungkan masalah, membiarkan masalah gitu-gitu terus, jadi nggak menyelesaikan. Nah itu sih. Tapi aku ngelihat di sini ada pergerakan cepat ya buat kehidupan kamu. Ini teruntuk kalian yang udah pernah banyak berkorban, banyak bersabar ya sama orang seperti ini atau sama siapapun ya. Aku sih ngerasa ada berkahnya ya. Bakalan ada pergerakan cepat untuk karir, untuk kerjaan, studi, bisnis, ataupun keuangan kamu akan segera berubah menjadi lebih baik. Terutama kalian yang banyak memberi, percayalah kalau apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Jadi ya, rezeki kamu akan segera datang sesuai dengan hasil usaha kamu, hasil kerja keras kamu gitu. Oke, Ace of Attempts, Page of Wands. Ini ada Eight of Pentacles, Ten of Attempts, Four of Slices, Queen of Wands, King of Slices. Oke. Jadi ini ada Libra, Aquarius, Gemini, Sagittarius, Leo, Aries, Virgo, Taurus, Capricorn. Lengkap ya. Ada Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi yang kuat water sign ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Itu dia. So, aku ngeliat ini lumayan luar biasa sih energinya. Karena pergerakan cepat itu juga terjadi sama seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Terutama kalian yang punya ikatan spiritual seperti twin flame, soulmate ya. Orang ini makin sayang sama kamu. Semakin dia nggak komunikasi dengan kamu, ternyata dia makin cinta gitu. Dia udah alihkan ya
pikiran dia alihkan perasaannya, dia menyibukkan dirinya dengan kerja, dengan menambah kesibukan, tapi tetap aja kayak kamu aja sih yang ada dalam pikiran dia dan perasaannya. Jadi orang ini sebenarnya udah gak tahan ya, pengen kirim pesan ke kamu. Dia kayak pengen bilang, kamu tahu gak sih aku tuh sebenarnya makin sayang, makin cinta gitu. Aku mudah ngejalanin hidup aku dengan kegiatan-kegiatan aku, tujuan aku, bahkan sama yang lain kayak nggak dapet gitu feel-nya. Aku ngerasa kosong gitu. Dia pengen bilang. Jadi orang ini apa ya? Dia kayak nggak bisa gitu ya merasakan kebahagiaan yang sempurna sama yang lain. Terus aku ngeliat orang ini pengen bilang ke kamu kalau dia tuh rindu ya, dia kangen gitu. Kalau kalian pernah expose di sosmed ya, misal kayak kamu pernah bikin foto di media sosial ya, dia sering lihat foto kamu, dia lihat perkembangan hidup kamu di media sosial, dia ngerasa kamu tuh makin menarik ya, makin cantik, makin tampan, ada yang seperti itu. Jadi ya semakin cinta, semakin kayak dia tuh nggak tahan ya memendam rasa cinta dan rindu itu. Jadi orang ini sebenarnya pengen bilang, gue udah ngebet banget gitu, pengen bilang, gue nggak bisa kalau nggak sama lo gitu. Ya ini baper banget nih ya. Kita lihat lagi. Nah ini ada kartu childhood home. Oke. Nah, hostilities. Ini ada meditate and contemplate, ada abundance, love is all around you, dan ada wow, stay optimistic about your love life. Stay optimistic. Jadi ini udah jelas banget ya. Ada orang lama yang memang mau kirim pesan ke kamu, atau ini pesan yang memang dari dia gitu. Ini udah lama dikenal ya. Tapi bisa juga kalian dealing sama yang lama dengan yang baru. Jadi dealing sama dua orang. Bisa vice versa gitu. Ya beberapa kalian kan pasti ada yang ngerasa kayak, kok aku teringat ya sama orang ini, kok aku kepikiran ya sama dia. Itu memang bisa saja kalian punya koneksi spiritual, kalian berdua saling sulit melupakan. Tapi bisa juga dia yang di sana menggebu-gebu banget sama kamu. Dia kayak ngebet banget pengen menemui kamu. Jadi ya kamu ngerasa kayak dirindukan sama orang ini. Memang betul ya, dia tuh pengen bilang kalau dia rindu. Dan orang ini sering banget bernostalgia tentang kamu. Dia ingat-ingat apa yang pernah kalian bicarakan, apa yang kalian lakukan. Dan dia rajin banget memperhatikan kamu diam-diam, memperhatikan kamu dari sosmed mungkin, atau dia cari tahu kamu gitu. Ini beberapa apa ya orangnya. Menurut aku ada miripnya energi dia sama kamu, terutama yang mirror ya, yang twin flame. Kamu bermeditasi, dia bermeditasi. Kamu berafirmasi, dia berafirmasi. Kamu ngedoain dia doain kamu juga. Jadi aku sih ngerasa ya semesta ngasih tahu nih ke kamu kalau rasa yang kamu alami itu sama dengan seseorang yang ini. Jadi kalian sama-sama berharap ya bisa bersatu. Dan aku lihat yang milih pile 1 ini bagus sih ya hokinya. Untuk mungkin beberapa bulan ke depan ya. Ya, aku lihat ada perkembangan, kayak ada rezeki gitu buat kamu. Entah karir kamu semakin bagus, studi, bisnis, usaha, atau keuangan ini makin bagus. Tapi ya, kayaknya kamu udah dapet semuanya, tetap kamu ngerasa kehilangan ya.
kamu kehilangan dia ini. Jadi kalian saling terkoneksi banget ya, aku lihat. Kalian udah berusaha juga ke yang lain atau menjalani kesibukan, tetap aja ya, apa yang didapatkan masih aja kayak kurang. Kamu kayak ngerasa kosong sih, meskipun kamu bisa dapatkan sesuatu yang bahagia. Misalnya kamu dapat rezeki nih nanti, ya happy sih iya, bahagia sih iya, tapi kayak rasa kurang juga gitu karena dianya nggak bersama kamu. Dan apa ya, aku ngeliat tetaplah optimis sama hidup kamu ya, karena aku lihat banyak cinta buat kamu beberapa waktu ke depan. Ini bisa karena kamu semakin shining, semakin bersinar ya. Beberapa kalian ya memang dapat rezeki, berkah, anugerah, mungkin selama ini yang udah ada di titik terendah dalam hidup bakalan diangkat derajatnya oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kamu bersinar, berjaya, dan orang-orang menghargai kamu, dan kamu diberi cinta oleh orang-orang di sekitar kamu. Ini mungkin buah dari kesadaran spiritual kamu untuk mencintai diri sendiri ya. Di saat kamu ngebalance hidup kamu, menyayangi diri kamu dan fokus pada diri kamu, ternyata ya kamu sampai ke puncak keberhasilan itu nantinya. Dan kamu optimis menjalani hidup. Karena ketika kamu sudah membuat value diri kamu, nilai diri kamu tuh berharga, orang-orang di sekitar kamu itu nggak bisa sepele sama kamu. Dan kamu nggak akan pernah takut. Karena kamu nggak bergantung sama siapapun. Kamu hanya berdiri di kaki kamu sendiri dan mengandalkan Yang Maha Kuasa gitu. Dan itu bentuk hal yang positif ya. Kamu mengandalkan yang di atas dan mengandalkan diri kamu. Kamu tidak menaruh harapan pada siapapun, karena ya aku rasa kamu nggak mau kecewa lagi gitu. Oke? Ini untuk file 1 ya. Bagus sih aku lihatnya. Semoga bermanfaat dan ambil aja ya hal positifnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Ini yang milih file 2 ya. Pilihan kedua. Nah, angkanya 2 juga nih. Oke, kita lihat pesan untukmu ya. Kita buka nih. Aku belum ada lihat sih apa ya isinya. Oke, kepo deh. Ini ada kartu 3 of Attempts, Ace of Slices, ini ada Ace of Wands, The Lord of Shadows. Oke, ini ada Nature dan ada The Sun. Wah. 3 of Wands. Oke. Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius ya. Yang kuat ini Scorpio, Capricorn, Leo. Baiklah. Ini tuh aku lihat ya, ada pesan dari semesta dan juga orang yang dealing dengan kamu. Kalau dari semesta sih lebih kayak menjaga hati ya, melindungi diri kamu. Cobalah untuk protect diri kamu, protect hati kamu. Jangan biarkan kamu tuh disakiti lagi oleh siapapun. Mau dialah, mau siapalah, ya lindungi hati kamu. Jadi supaya kita nggak sakit hati, kita jangan berharap gitu. Jangan berekspektasi pada siapapun, supaya kamu tidak kecewa. Ini ada kaitannya sih kayaknya ke file 1 ya. Jadi file 1, 2 mungkin berkesinambungan. Dan kalau memang kamu ingin bahagia yang suci mungkin ya. Ya sebaiknya tuluslah dalam mencintai, dalam menyayangi.
Jadi kalau kita baik ke orang, itu sebaiknya ya tulus, supaya kita itu nggak berharap apa-apa, kemudian kita tidak kecewa kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan ini aku lihat ada pesan dari seseorang yang mungkin pernah nyakitin kamu ya. Ini kerasa banget aku lihat. Orang ini mungkin pernah ngecewain, aku lihat. Ngecewain, nyakitin hati, bikin kamu marah, bikin kamu benar-benar patah hati, broken heart, atau ya kamu terluka banget lah karena ucapannya atau karena tingkah lakunya gitu. Bisa karena itu ya, antara dua, tingkah lakunya atau ucapannya gitu. Tapi ya di balik rasa sakit itu, percayalah kalau Tuhan bakalan ganti dengan kebahagiaan yang lebih baik. Jadi ketika kalian di sini tiba-tiba nih ada yang putus asa, putus harapan, tiba-tiba ada seseorang yang nyakitin, nggak mau komunikasi, tiba-tiba kayak nggak peduli sama kamu, ya biarkanlah ya. Percayalah kalau air mata kamu, kesedihan kamu itu bakalan dibayar lunas dengan kebahagiaan di masa depan. Ini dalam hal apapun ya. Misalnya kamu kecewa karena dalam hal karir, kerjaan, bisnis, studi, atau finansial. Ya kalau gagal itu wajar kok. Gak perlu terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Karena kalau kamu berani bangkit ya, kamu bakalan menjemput kebahagiaan. Meskipun jatuh berkali-kali, tetaplah percaya, tetap optimis. Kalau kebahagiaan itu harus dijemput. Rezeki pun seperti itu ya. Terus aku lihat bagi kalian yang pernah disakiti di masa lalu bakalan mendapatkan kebahagiaan di masa depan. Ini bisa bersama orang yang lebih membahagiakan, atau memang orang itu akan menjadi lebih baik. Karena aku lihat kamu di situ kebingungan ya. Di saat kamu melangkah ke depan, yang lama ini nongol gitu. Ya ada seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Ini Page of Pentacles, Six of Swords, Thanks ya, Ten of Wands, Four of Wands, ini ada Six of Wands, wow, the Wheel, dan nah, Standing Stone. Oke. Virgo, Capricorn, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Yang kuat ini Libra ya. Oleh Sagittarius, Cancer, Aries, Taurus. Itu dia. Jadi kalau aku sih ngelihatnya ini beberapa kalian ya bakalan menerima karma baik ya, kalau memang menanam hal baik. Tapi ya kalau sebaliknya, ya sebaliknya juga yang terjadi. Sebenarnya nggak perlu khawatir ya, atas segala usaha kerja keras kamu, pengorbanan kamu itu pasti terbayar. Jadi kalau kamu udah banyak melakukan hal baik, ya kamu bakalan diberikan hal yang baik. Ini ada kaitan dengan pile 1 tadi ya, aku lihat. Dan bagus juga sih ini pilihan kedua. Beberapa kalian yang selama ini udah mati-matian berusaha, ya ini berusahanya dalam artian yang luas ya. Kayak misalnya berusaha move on, berusaha melepas energi toksik, meninggalkan orang-orang yang tidak berfaedah, atau berusaha untuk mengendalikan diri, ya aku rasa kalian berhasil ya. Berhasil. Kalian tahu kalau kebahagiaan itu bisa loh kita ciptakan tanpa harus bergantung sama orang lain. Gitu. Beberapa kalian bisa mendapatkan orang yang lebih baik, yang berkomitmen,
Bahkan ya mungkin kamu berkomitmen sama orang yang kamu harapkan. Kalian bisa ada pernikahan, atau yang hubungannya buruk jadi membaik gitu. Tapi ada juga yang memang ya kalian berurusan dengan orang yang ada pihak ketiga gitu ya, pihak keempat. Jadi dia dealing juga sama orang lain, atau kamu seperti itu. So, ya semesta memberi pesan, coba pertimbangkan lagi keputusan kamu. Siapa yang kamu pilih? Setiap keputusan itu ada resikonya, ya. Ada juga karmanya. Coba dipikir-pikir nih, kalau sama si ini karmanya nanti apa? Kalau sama si itu karmanya nanti apa? Jadi ya, pikirkan baik-baik. Beberapa kalian ya aku rasa bakalan tahu kalau sebenarnya orang yang pernah nyakitin kalian itu menerima ganjarannya, ya. Jadi kamu yang mungkin dulu pernah ada di posisi terendah, kamu bakalan di posisi yang naik, bahkan sampai yang tertinggi. Sedangkan orang yang pernah meremehkan kamu, dia akan jatuh. Seperti itu, ya. Terus beberapa kalian yang menanti takdir ya, atau berharap adanya waktu yang tepat, ya aku rasa waktu itu akan segera datang gitu. Misal kayak kamu bingung menentukan pilihan, pada akhirnya kamu siap gitu, kamu bisa siap membuat keputusan. Dan kalau kamu dealing sama orang yang pelin-pelan, dia harus membuat keputusan, ya pada akhirnya dia buat keputusan. Jadi kalau dia ada orang lain, ya dia bakalan memilih gitu. Bisa saja yang dia pilih ini kamu, ya. Tapi sebelum dia milih kamu, dia harus melepaskan dulu seseorang yang lain, atau dia harus melepas dulu energi toksik di hidup dia, baru dia layak untuk bersama kamu gitu. Ada situasi karma di sini, ya. Bisa tentang seseorang yang dulu pernah berbuat buruk, pada akhirnya dia berbuat baik ke kamu. Dulu yang mungkin sebelumnya nggak menganggap kamu, pada akhirnya dia memilih kamu daripada yang lain, kayak gitu. Jadi ini bagus juga sih aku lihatnya. Tapi ya aku rasa kamu nggak perlu mendesak waktu, ya, karena semakin kamu menggebu-gebu, divine timing itu semakin jauh, ya. Waktu yang tepat itu semakin jauh. Tapi kalau kamu lebih kayak berserah, berpasrah sama yang maha kuasa, waktu yang tepat itu akan segera datang gitu. Oke, kita lihat kartunya ya. Nextnya ini ceremony. Oke, ini ada yin yang, balance spirituality and practically. Wah, rejection. Ini keluar ya, energi Pisces. Tadi PL1 juga ada ini. Oracle Pisces. Ada rejection, have patience, dan religious factor ya. Oke. Jadi kayak apa ya? Semesta pengen ngasih tahu ke kamu kalau kamu bisa bertemu sama seseorang, ya. Atau memang seseorang ini pengen kasih pesan ke kamu, kita ketemu yuk gitu. Karena dia sulit ngomong dari jauh, atau dari media sosial dia sulit ngomong gitu. Ada orang yang seperti itu. Bisa saja dia nggak sanggup nih ngomong dari chatting, dari telepon, makanya nggak mau komunikasi. Bisa juga dia merasa kayak kita tuh harus ngomong empat mata baru bisa gue klarifikasi semuanya sama lo. Nah, ada yang kayak gitu. Ini beberapa twin flame ya, aku lihat seperti itu. Ada juga yang ngerasa kayak apakah kita ini koneksi karma gitu, soalnya kita tuh saling menyakiti, atau kayak aku tersakiti gitu. Tapi kan kadang kalau dipikir-pikir hubungan ini ada juga manfaatnya gitu kan, ada juga feedbacknya, atau kayak kamu ada kok ngerasain kebahagiaan.
ya beberapa kalian ngerasa kita kok seperti mirror ya, seperti cerminan ya. Nah kalau ngerasain itu ya energi twin flame ya. Ini spiritual luar biasa banget, aku lihat. Sabar banget ya ngadepin koneksi kayak gini. Apalagi kalau yang punya perbedaan ya, beda agama, beda suku, beda usia, beda finansial, beda status dan segala macam ya. Itu kan ujung-ujungnya kita ada di tahap yang pasrah gitu. Apalagi kalau udah ada orang lain, itu udah ya udah kayak mau give up sebenarnya, udah nyerah gitu. Tapi percayalah kalau ketika kita udah nggak punya kekuatan untuk menjalani semua ini, ya Tuhan dan semesta yang akan bekerja gitu. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya ya kita harus ikhlas dulu nih ngejalanin semuanya. Jalanin dulu takdir yang ada sekarang. Sambil kita berdoa, kita ya mendoakan apa yang kita inginkan. Kalau memang jawabannya iya, pasti ada peluangnya. Ada petunjuk-petunjuk dari semesta yang mengkodekan kalau kalian bisa bersama gitu. Tapi kalau semua masih terlihat abu-abu ya mungkin kesabaran kita masih diuji atau kita memang sedang diuji gitu. So berafirmasi yang positif ya, berharap yang positif. Misalnya kayak ya aku mendoakan mana baiknya aja lah untuk semuanya. Itu sebenarnya bagus kok. Kita berharap yang terbaik untuk semuanya, gak hanya kepentingan kita aja. Itu afirmasi yang bagus. Tapi kalau kamu memang ingin lebih jujur lagi dalam doa kamu, ya jujur aja. Tuhan pasti dengar gitu. Dan apa yang menurut kita tidak mungkin, itu bisa saja mungkin kalau yang Maha Kuasa udah berkehendak gitu. Setidaknya ya kamu sudah tahu nih perjalanan koneksi ini, perjalanan spiritual ini membangun pertumbuhan jiwa kamu. Jadi kamu nanti nggak mikir sih ke hasilnya gimana. Kalau bersatu ya syukur, kalau enggak juga ya ini ada hikmahnya buat kamu. Kayak gitu ya. Oke, jadi aku rasa ini untuk yang milih pile 2 positif sih ya. Ambil yang bermanfaat aja, yang sesuai aja. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.